yang nggak banyak tahu juga di luar dunia otomotif ini, saya itu sebenarnya yang jadi inspirasi nomor satu pastinya ayah saya, Pak Ismail Johan. Jadi beliau tuh memang dari kecil tuh seneng ngajak saya. Saya pertama kali tuh punya mobil tuh Toyota Hardtop dari ayah. Itu mobil pertama ya? Mobil pertama, iya. Itu udah bagus banget sebenarnya. Hardtop tuh mobilnya dalam tanda kutip penjahat ya. Iya benar. Ya, halo pemirsa, kembali di Sikat Tipis. Kali ini bersama saya Kevin Pakan dan rekan saya Kang Dadi. Pemirsa, kali ini kami akan membahas mengenai dunia otomotif, terutama untuk di mobil rally dan juga mobil off-road. Nah, kali ini di Sikat Tipis kami akan membahas lebih dalam kira-kira seperti apa dan bagaimana eksistensi dari adanya dunia otomotif, terutama di mobil off-road dan juga adanya mobil rally. Langsung dengan pakarnya yang sangat luar biasa tentunya, beragam pengalaman baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Siapa lagi kalau bukan Julian Johan atau JJ Logi. Wah, Mas JJ. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik Kang Dani. Mas JJ Baik. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makasih lo udah nyempetin ke sini. Sama-sama, thank you juga nih. Mas JJ, kita langsung aja ya. Yes. Mas JJ itu udah sosok yang memang dikenal di dunia rally dan tokoh muda yang akan memajukan rally, punya rencana ke depan nih. Iya. Tapi di sisi lain bikin menarik, JJ itu dari namanya siapa sih? Awalnya dari nama siapa? JJ. Gitu. Jadi JJ itu nama panggilan dari kecil sih sebenarnya. Nama lengkap kan Julian Johan. Jadi JJ itu sebenarnya inisial dari Julian Johan itu. Ya akhirnya ya teruslah dipakai dari yang tadinya ya nama kecil di keluarga aja ya sekarang jadi memang jadi nama sehari-hari sih. Sehari-hari, Iya. Jadi kalau di sini itu JJ itu memang nama kecil dan akhirnya jadi nama panggung ya Mas JJ. Jadi nama panggung. Termasuk di dunia balap ya Mas JJ ya. Betul, betul. Ada juga JJ Logi. Nah, loginya itu apa? Nah, jadi logi itu sebenarnya hanya tambahan kata biar lebih keren aja gitu ya. Kayak semacam kayak tadinya itu pas awal saya mulai pakai atau dikenal dengan nama JJ, terus saat itu saya mulai coba untuk kayak membentuk karakter gitu ya, identitas, karena saat itu udah mulai coba untuk boleh bilang berkarir di dunia yang boleh dibilang nih saya juga membutuhkan ada satu nama yang menjadi karakter tersendiri. Akhirnya saya pakai nama JJ Logi karena saat itu saya ngeliat kayak Logi itu kayak terkesan keren gitu. Akhirnya saya tambahin aja JJ Logi gitu biar kayak lebih greget aja namanya. Ada Ya, ideologi gitu. JJ ya? Ideologinya JJ. Lebih eye catching juga berarti Iya, ya namanya iya, ya. benar. Secara filosofi nih Mas JJ kan memang di rally nih. Filosofi di Mas JJ sendiri seperti apa sih dunia rally ini? Sehingga mendapat jiwa gitu di Mas JJ gitu. Saya memang dari kecil tuh udah senang dengan rally, dengan off-road. Pada intinya memang otomotif yang berbau tanah kalau orang bilang ya. Jadi emang demennya tuh yang kotor-kotor. Kayak misalnya kalau di motornya saya senang motor trail, terus suka mobil-mobil off-road, mobil jeep gitu, mobil rally. Saya dari kecil melihatnya itu ternyata saya senang dengan dunia petualangan gitu, dan saya melihat ternyata di dunia off-road atau di dunia rally ini saya bisa menjadi diri saya dan saya bisa menjadi seorang JJ yang seutuhnya gitu, yang boleh dibilang kayak bisa benar-benar ngelepas segala macam ekspresinya tuh di dunia ini. Dan ternyata pas saya lihat mungkin ini bisa nantinya ke depan menjadi satu karir di dunia ini. Dan akhirnya saya coba dan disitulah ternyata saya melihat oh ternyata syukur alhamdulillah saya nggak salah jalan nih karena sesuai dengan ekspektasi awal memang saya cintanya di dunia ini. Cinta di dunia otomotif Motif, itu ya. iya. Nah, tapi kalau saya lihat nih Mas JJ di media sosialnya, di YouTube, Instagram itu semua full terkait dengan kegiatan Mas JJ terkait dunia otomotif. Tapi selain di dunia otomotif ini kesehariannya Mas JJ tuh ngapain sih sebenarnya? Oke, jadi mungkin yang nggak banyak tahu juga di luar dunia otomotif ini saya itu sebenarnya desainer grafis karena memang kebetulan pas kuliahnya ngambilnya jurusannya desain grafis dan itu yang akhirnya
juga saya coba lanjutkan untuk menjadi satu pekerjaan saya di luar dunia otomotif ini. Gitu. Tapi ya memang karena mungkin yang dilihat secara umum lebih ke otomotifnya, jadi kalau untuk yang sisi desain itu nggak terlalu terlihat gitu. Padahal itu jadi salah satu passion saya juga sih, desain grafis ini. Makanya ada yang Abi Enric Bay itu ya, Iya, benar. mendirikan itu ya, desain Iya. khusus motor sport itu ya, Iya. mobil rally gitu ya. Benar, jadi memang saya coba gabungkan antara kecintaan saya ke dunia otomotif, terutama balap gitu ya, dengan kecintaan saya ke dunia desain grafis. Jadi itu dia, saya memfokuskannya ini, kreatif agensinya lebih arahnya itu untuk klien-klien otomotif. Berarti memang sangat match ya Sangat baik sekali. Jadi dari hobinya. dari hobi menyambung ke desain. Iya, benar. Itu kliennya siapa sih? Kliennya sih ya lebih ke brand-brand otomotif sih, gitu ya, lebih ke arah situ, terutama untuk brand-brand otomotif yang terjun langsung ke dunia balap. Gitu. Nah di sini kan Mas JJ itu dikenal lah keluarga, lahir dari keluarganya off-roader pembalap nih. Iya. Nah yang menjadi inspirasi Mas JJ itu siapa sih sebenarnya? Yang jadi inspirasi nomor satu pastinya ayah saya, Pak Ismail Johan. Jadi beliau tuh memang dari kecil tuh seneng ngajak saya kalau lagi ayah lagi rally atau off-road, saya diajak tuh. Nah di situ ya akhirnya mulai tuh kena tuh racunnya tuh, wah ternyata seru ya, asik ya. Sampai akhirnya punya cita-cita, nanti kalau udah gede, udah bisa nyetir gitu, pengen juga nih bisa jadi off-roader gitu, atau jadi pembalap rally. Biasanya di mana Mas? Di Pondok Cabe itu? Iya WRC-nya? benar. Benar. Jadi Off-road ringan itu kebetulan ya? dekat rumah saya itu dari pas saya zaman sekolah dulu, paling dekat ke situ. Jadi disitulah pertama kali saya coba buat belajar off-road. Saya pertama kali tuh punya mobil tuh Toyota Hardtop dari ayah. Itu mobil pertama ya? Mobil pertama, iya. Itu udah bagus banget sebenarnya. Hardtop tuh mobilnya dalam tanda kutip penjahat ya. Iya benar, itu kan ya, memang terkenalnya itu Iya. kan. Tapi memang mobil itu tuh sebenarnya hitungannya untuk off-road tuh memang tangguh, dan ya udah saya belajar pakai mobil itu tuh pertama. gitu. Nah sampai saat ini sendiri keluarga nih dengan istri ya. Gimana nih? Apa mereka mendukung atau memang ikut juga seneng nih ikut terjun juga nih dengan Mas JJ, gimana? Alhamdulillah mendukung. Jadi istri, ayah, ibu mendukung semuanya. Istri sebenarnya mungkin dari pertama karena zaman masih pacaran udah melihat, wah ini pacarnya nih off-roader gitu ya, gitu. Pembalap rally. Dia jadi udah tahu juga kayak kurang lebih tuh dia harus bersikapnya seperti gimana. Kalau nggak kan nggak mungkin istilahnya mau pacaran ya, gitu kan. Kalau nggak dari awal udah nolak duluan. Pas udah nikah, syukur alhamdulillah makin support juga, walaupun nggak yang langsung ke lapangan ikut nemenin, tapi minimal support secara moral gitu. Tidak perlu izin dan minta maaf ya? Nah iya benar, syukurnya gitu. Izin dulu atau minta maaf dulu? Betul. Iya. Biasanya ada penolakan tuh, ih kamu kok ini banget sih, lebih ke mobil terus akunya kapan gitu kira-kira. Biasanya gitu, makanya pada akhirnya mesti pinter-pinter buat ngimbangin aja tuh antara waktu di rumah sama keluarga dengan untuk hobi. Dari keluarga sendiri yang ikut jejak Mas JJ, adik Ada juga ya? Jadi saya bertiga, saya anak pertama dan dua adik saya nih cowok juga. Yang kedua memang mungkin arahnya itu lebih ke musik, tapi yang ketiga ternyata sama arahnya ke otomotif. Jadi kita sama-sama tetap ada yang menurunkan ini dari ayah, gitu, passion. Off-road juga adanya, Mas JJ? Nah, cuma kalau adik saya ini yang ketiga itu di balap aspal, balap sentuh. Lebih ke Mandalika, sirkuit ya, di lebih sirkuit. benar. Sama-sama petrol saja. Iya, sama-sama. Cuma bedanya kalau saya habis balap biasanya dekil. Tapi Kalau ada sebenarnya saya bersih. susahnya di balap yang aspal biasa atau yang off-road ini atau rally ini?
sebenarnya itu kayaknya bergantung ke kitanya masing-masing lagi sih. Soalnya kalau kayak saya misalnya lagi ngobrol sama teman saya yang balap aspal, dia merasa kayaknya balap tanah tuh susah gitu. Sementara di saya kebalikannya. Saya ngeliat, aduh balap aspal kayaknya lebih susah, saya lebih bisa tanah gitu. Jadi tetap pada akhirnya ini sih relatif juga tergantung sih. ini ya, kitanya passionnya di sini. Masing-masing. Masing-masing. Menarik.